Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ketika kami kemarin mengantarkan putra kami untuk mengambil rapot ke sekolah, ada pertanyaan dari guru. Di tahun ajaran baru, apakah Ananda akan belajar di sekolah atau kembali belajar dari rumah? Pertanyaan ini kemudian kami diskusikan dengan putra kami. Jawabannya, Ananda memilih untuk belajar di sekolah. Kami sebagai orang tua sedikit cemas mendengar jawaban ini. Kenapa? Karena tren penyebaran virus COVID-19 masih tinggi. Dan tentu mungkin kejadian ini juga dialami oleh ayah dan bunda di rumah. Ketika Ananda memutuskan kembali belajar di sekolah, apakah Ananda bisa disiplin menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan diterapkan di sekolah? Ayah dan bunda, kecemasan itu adalah sesuatu sifat yang manusiawi. Kecemasan diberikan itu adalah tanda bahwa kita adalah manusia. Bagaimana kita kemudian menyikapi cemas ini? Yang pertama tentu, janganlah kecemasan ini menjadi kecemasan yang berlebihan, karena cemas yang berlebihan akan mengakibatkan tindakan yang overprotektif kepada putra dan putri kita. Tindakan yang overprotektif tentu tidak baik untuk tumbuh kembang putra putri kita yang sedang dalam masa pertumbuhan dan dalam masa belajar. Kecemasan yang berlebihan tentu juga tidak baik untuk kesehatan, karena dampaknya bisa berakibat kepada susah tidur dan mengakibatkan kesehatan kita menurun. Apa yang bisa dilakukan, sikap apa yang bisa ditunjukkan ketika kita mengalami kecemasan? Sahabat-sahabatku, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah memberikan tuntunan bagaimana cara menyikapi rasa takut dan rasa cemas ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ia teramat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah memberikan dua tuntunan. Pertama sabar, dan yang kedua meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Ketika kita mengalami kecemasan dalam situasi apapun, menghadapi situasi apapun, hendaklah kita tetap sabar. Sabar itu adalah kita menahan gejolak nafsu untuk mendapatkan hal yang baik atau yang lebih baik. Sabar adalah kita bersikap konsisten dan teguh menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah. Inilah yang bisa kita tunjukkan, sikap inilah yang bisa kita kedepankan dalam menghadapi situasi yang membuat kita cemas. Dalam kondisi anak hendak kembali ke sekolah, maka yang bisa kita tunjukkan adalah memasrahkan dan memberikan panduan kepada anak sedemikian rupa sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan.
Pastikan juga lingkungan sekolah dan aturan-aturan di sekolah mendukung terhadap protokol kesehatan ini. Dan selebihnya, serahkan kepada Allah. Hal yang kedua yang bisa ditunjukkan atau sikap yang bisa ditunjukkan oleh orang tua dalam menghadapi kecemasan ini, tentu meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Salat di sini salah satu maknanya adalah doa. Berdoa adalah berkomunikasi kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Dan Allah juga memberikan garis bawah terhadap dua ini memang sangat berat untuk dilakukan, kecuali mereka yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Dilanjutkan di dalam ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang menduga keras bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Khusyuk biasanya selalu dikaitkan dengan salat. Untuk mencapai khusyuk, salah satu strateginya adalah menghadirkan ketika kita salat, menghadirkan bahwa seolah-olah itu adalah menjadi salat terakhir kita. Kita menghadapi maut, dan ketika kita sholat, seolah-olah itu adalah menjadi persembahan terbaik kita yang terakhir. Nah, inilah dua hal yang dituntunkan oleh Al-Quran ketika menghadapi kecemasan, yaitu dengan sabar dan dengan sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi segala ketakutan dan kecemasan ini dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Wal-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.